Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sel. Setiap sel suatu organisme memiliki ukuran yang bervariasi. Ukuran sel mencerminkan fungsi yang dilakukan sel yang bersangkutan. Semua fungsi hidup organisme bersel satu dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri. Berbeda nih dengan organisme bersel banyak. Seringkali sel tidak dapat bekerja sendiri. Setiap sel bergantung pada sel yang lain. Kerjasama dan interaksi di antara sel ini menyebabkan organisme dapat mempertahankan hidupnya. Jadi, sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama akan berkelompok. Dan kelompok sel yang memiliki fungsi yang sama disebut jaringan. Kita akan bahas lebih lanjut tentang jaringan. Ada jaringan hewan dan juga jaringan tumbuhan. Simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ada jaringan hewan dan juga jaringan tumbuhan. Karena pada video sebelumnya kita juga tahu bahwa ada perbedaan antara sel hewan dan juga sel tumbuhan. Pastinya jaringan yang dibentuk pun berbeda. Nah, jaringan hewan itu dibagi menjadi 4 kategori. Jadi kita akan membahas jaringan pada hewan terlebih dahulu. Jaringan yang dibentuk pada hewan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan saraf. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang menutupi ataupun membatasi permukaan batang nih. Batangnya bukan batang tumbuhan tapi batang tubuh, permukaan tubuh, berupa organ, rongga ataupun saluran yang terletak di dalam tubuh. Jaringan ini berfungsi sebagai perlindungan, absorpsi, sekresi, dan beberapa sel juga terspesialisasi sebagai penerima rangsang juga di jaringan epitel ini. Adapun contoh beberapa permukaan di sebelah luar yang ada di jaringan epitel itu adalah kulit. Nah ya, pegang kulit kalian itu jaringan epitel. Sedangkan permukaan yang bagian dalam tubuh itu ada jaringan epitel yang ada di usus, ada di paru-paru, pembuluh darah, dan di dalam tubuh intinya. Nah, selanjutnya setelah ada jaringan epitel ada juga jaringan ikat. Jaringan ikat ini adalah jaringan yang berdasarkan bentuk, letak, dan strukturnya itu mempunyai fungsi mengikat antar jaringan tubuh. Jaringan ini memberikan struktur, kekebalan, dan membantu juga mengikat organ yang ada transportasi zat di sini. Jaringan ikat itu tersusun atas 3 komponen utama. Ada sel, serabut, dan juga dasar matriks. Untuk lebih jelas kalian coba cari apa itu jaringan ikat nih. Selanjutnya ada jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang terdiri dari serabut-serabut otot yang tersusun atas sel-sel otot. Tentunya otot itu ada 3 ya jenisnya. Ada otot lurik, otot polos, dan juga otot jantung. Itu ada di jaringan otot. Selanjutnya adalah jaringan syaraf. Jaringan syaraf adalah jaringan yang membentuk sistem syaraf yang berfungsi menerima dan meneruskan rangsangan serta mengatur berbagai macam fungsi tubuh. Hewan juga memiliki syaraf untuk keinginan bergerak seperti manusia. Sistem syaraf itu sangat peka akan keadaan sekitar, sehingga syaraf akan mengendalikan otot gerak kita ataupun otot gerak hewan juga dalam kehidupan sehari-hari. Ada neuron, yaitu adalah bagian dari sistem syaraf yang terdiri dari dendrit dan akson. Nanti kalian akan pelajari di sistem syaraf. Selanjutnya kalian akan membahas nih bersama Mr. Klik. Kita akan membahas jaringan tumbuhan. Apa sih, apakah sama atau berbeda di situ? Jaringan tumbuhan itu terdiri dari beberapa jaringan. Jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan juga jaringan pengangkut. Nah, apa tuh satu persatu kita akan bahas. Yang pertama jaringan epidermis dulu deh. Kalau tadi ada jaringan epitel. Epitel dan epidermis itu hampir sama. Jadi jaringan epidermis itu adalah jaringan yang paling luar pada tumbuhan. Bisa melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Epidermis pada daun misalnya akan ada yang itu menjadi bentuk-bentuk lain seperti stomata. Sedangkan kalau epidermis yang ada di ujung akar akan bentuk serabut-serabut akar di situ. Nah, tergantung posisinya di mana. Selanjutnya ada jaringan parenkim.
tersebar hampir di seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan parenkim ini pada daun itu ada yang namanya jaringan palisade atau jaringan spot. Biasanya ini mengandung klorofil sehingga berfungsi untuk fotosintesis di jaringan parenkim yang ada di daun. Fungsi jaringan selanjutnya itu ada di jaringan penyokong. Jaringan penyokong itu mempunyai fungsi untuk menopang berdirinya tumbuhan. Ada dua jaringan penyokong tumbuhan yaitu kolenkim dan sklerenkim. Nah, setelah tahu jaringan penyokong, kita juga akan tahu ada yang namanya jaringan pengangkut. Terdiri atas jaringan phloem dan xilem. Xilem, nyilem. Jadi kalau xilem itu yang mengambil di situ adalah mengangkut air dan garam dari akar. Xilem ya. Baru phloem itu yang mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, itu yang ada di tumbuhan. Ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Nah, kita akan uji pemahaman rekan-rekan nih. Sebelum mengakhiri video ini, kita akan uji apakah kira-kira kalian sebutkan ini jaringan apa dari gambar yang Mr. Klik tampilkan. Gambar yang pertama, kira-kira jaringannya apa nih? Ini adalah irisan secara melintang seperti itu. Jaringan apa sahabat? Ini adalah gambar dari xilem dan phloem, sehingga ini adalah jaringan pengangkut. Gambar selanjutnya, ini jaringan apa sahabat? Adanya di manusia atau hewan. Ini adalah jaringan syaraf. Gambar yang kedua adalah jaringan syaraf. Gambar yang ketiga, ada di jantung dan juga ada di usus. Benar sekali, ini adalah jaringan otot. Jadi di situ ada otot jantung dan juga ada otot polos. Selanjutnya, jaringan apa ini sahabat? Ini jaringan epitel. Betul sekali, ini ada jaringan epitel. Selanjutnya, gambar selanjutnya. Ini, coba lihat lubang-lubang yang di pinggir. Stomata. Stomata itu jaringan apa? Jaringan epidermis. Betul sekali. Jadi sahabat sudah paham beberapa jaringan dengan gambar-gambarnya di situ. Ada jaringan yang ada di hewan atau manusia, ada juga jaringan yang ada di tumbuhan. Berikut adalah ulasan tentang jaringan hewan dan tumbuhan. Semoga sebuah seekor apalah. Yang penting membentuknya adalah organisme. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang organ, sistem organ, dan organisme. Simak video berikut ini, kita akan belajar bersama Mr. Klik. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Kalau sahabat diberikan pertanyaan, apa itu organ? Beberapa pasti ada yang menjawab, ada organ jantung, ada organ lambung, bahkan mungkin ada yang menjawab kaki, tangan. Apa sebenarnya organ? Organ itu adalah kumpulan dari berbagai macam jaringan yang berbeda yang bekerja sama untuk membentuk tugas tertentu. Organ seringkali tersusun atas jaringan-jaringan yang berbeda, namun fungsinya sama. Contohnya nih, ada jantung yang tersusun atas jaringan otot, jaringan saraf, dan juga jaringan darah ada juga loh. Dari situ kesatuan membentuk fungsi sama, itu membentuk organnya organ jantung. Struktur organ pada organisme berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat organisme, semakin sempurna dan kompleks. Kita akan bahas beberapa contoh organ yang ada pada tumbuhan, hewan, atau manusia. Yang pertama kita akan membahas contoh-contoh organ yang ada pada tumbuhan deh. Kita bahasnya dari yang video-video sebelumnya mesti hewan atau manusia dulu. Ini tumbuhan dulu nih. Kalau kalian lihat bagian pokok dari tumbuhan itu pasti akan ada 3 bagian nih. Akar, batang, dan juga daun. Itu adalah organnya. Yang pertama akar. Akar itu organ yang berfungsi sebagai alat untuk menunjang berdirinya tubuh tumbuhan pada tempat hidupnya. Dan juga berguna untuk menyerap unsur hara. Dan juga ada yang gunanya untuk menyimpan cadangan makanan. Itu akar. Bagaimana dengan batang? Batang merupakan organ juga yang berfungsi untuk menghubungkan antara akar dengan daun dan juga menegakkan tubuh tumbuhan. Ada juga yang bisa batangnya itu untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian yang ketiga ada daun.
Organ daun ini bertugas untuk tempat fotosintesis. Nah, ini sangat penting sekali. Ada fotosintesis, penguapan air juga, dan juga pertukaran udara atau respirasinya. Sebenarnya organ ada lagi organ bunga, tapi secara pokok mungkin kita perlu tahu ada contoh organnya lah. Ada akar, batang, dan daun. Itu yang ada di tumbuhan. Bagaimana yang ada di hewan ataupun manusia? Dan juga memiliki tentunya pasti organnya memiliki fungsi-fungsi khusus. Contoh aja ya. Jadi sebenarnya organnya pasti ada banyak. Contohnya ada lidah, itu organ lidah, hidung, ada telinga, ada mata, itu organnya organ indera misalnya. Organ dari alat indera. Ada paru-paru, pada organ pernafasan, ada lambung, ada usus, ada hati, itu di organ pencernaan, ada ginjal, kulit, paru-paru, itu di organ ekskresi. Banyak ya sahabat semua. Nah, setelah mengenal organ, kita akan membahas lebih lanjut. Organ-organ ini itu berkaitan membentuk sebuah sistem organ. Jadi sistem organ adalah gabungan dari beberapa organ yang saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya kerjasama antar organ ini, tentu organ-organ dalam tubuh tidak akan terhubung dan juga tidak berfungsi dengan baik. Misalnya, jantung yang seharusnya memompa darah tidak akan berhasil menyalurkan darah ke seluruh tubuh apabila tidak bekerja sama dengan organ pembuluh darah. Simpel kan? Coba ada jantung aja nggak ada pembuluh darah. Tidak ada tuh sistem peredaran darah. Nah, salah satu contoh sistem organ yang terdapat pada manusia juga ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu isinya ada organ mulut, kerongkongan, usus, dan anus banyak. Jadi ini membentuk sebuah sistem organ. Contoh lain ada sistem organ pernafasan. Itu ada hidung, tenggorokan, organ faring, laring, trakea, dan juga paru-paru. Sahabat, bagaimana kalau ada salah satu di antara organ ini rusak misalnya? Pasti sistem organ ini tidak akan berjalan lancar, pasti ada gangguan. Sehingga ini saling ada keterkaitan antar organ membentuk sebuah sistem organ. Ada contoh lain, sistem organ misalnya adalah sistem syaraf, ekskresi, sistem peredaran darah, sistem reproduksi, sistem hormon, sistem rangka, dan juga ada sistem otot. Itu adalah beberapa contoh-contoh sistem organ yang ada pada makhluk hidup. Mr. Klik juga akan membahas nih sahabat semua. Sama halnya dengan manusia, organ-organ di tubuhan juga saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Karena dalam fotosintesis nih, pokoknya fotosintesis tahu ya sahabat semua ya, itu membutuhkan daun sebagai wadahnya, serta membutuhkan batang juga sebagai lorongnya yang tempat menyalurkan hasil fotosintesis ataupun zat-zat yang diambil akar. Ke daun kan lewat batang dulu. Itu artinya proses ini terjadi karena adanya sistem organ. Bahkan pada tumbuhan ada yang namanya sistem pengangkutan, sistem pelindung, sistem penyokong, dan juga berbagai sistem lain. Nah, Mr. Pink misalnya nih contohnya, di sistem respirasi tumbuhan itu ada membutuhkan yang namanya stomata, lentisel, dan juga akar. Jadi fungsinya jelas untuk keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Nah, kalau transportasi atau pengangkutan itu butuhnya ada daun, batang, akar. Tentunya mengedarkan zat makanan dan air ke seluruh tubuh tumbuhan. Apakah bisa ada sistem gerak di tumbuhan? Ada sahabat. Sebenarnya tumbuhan itu juga bergerak, tapi bergeraknya adalah bergerak pasif. Bergeraknya ada yang batangnya bergerak, daunnya bergerak, ataupun akarnya. Misalnya mencari unsur hara. Nah, ini ya karena ada respon rangsangan dari luar. Nah, dalam tingkatan organisasi kehidupan, sistem-sistem organ ini akan membentuk organisme. Berdasarkan biologi dan ekologi, organisme adalah tingkatan organisasi yang terakhir, berupa kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Nah, contoh organisme itu apa? Ya kita, manusia itu merupakan makhluk-makhluk hidup, ini merupakan organisme. Tumbuhan juga organisme. Jadi itu adalah tingkatannya. Mulai di video sebelumnya kita sudah membahas mulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan juga terakhirnya adalah organisme. Kalau kalian masih belum paham, gini, ciri dari organisme itu Mr. Kik akan berikan contoh cirinya.
Kalau yang memenuhi semua ciri ini berarti organisme. 1. Memerlukan makanan. Manusia, hewan, tumbuhan, yes. Bernafas. Semuanya